Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan Dr. Ilham Ahmadi. Boleh perkenalkan, Dok? Selamat malam. Saya Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam. Kalau saya biasanya dinas sehari-hari di RSUD Balaraja, Departemen Penyakit Dalam. Tugasnya ngapain aja, Dok, di rumah sakit? Kalau di rumah sakit kebetulan kalau bilang jabatan, saya sebagai ketua komite medis di RSUD Balaraja, periksa pasien juga sebagai kepala Departemen Penyakit Dalam di RSUD Balaraja, dan salah satu dari DPJP, dokter penanggung jawab bagi pasien COVID di RSUD Balaraja. Kalau kegiatan sehari-hari biasalah rutinitas sebagai seorang dokter, saya periksa pasien yang di poli, nanti pindah yang di ruangan, yang ke ICU, ya begitu aja. Selesai pulang. Paling kegiatannya hanya itu aja, rutinitas rutin. Dok, ngomongin Ya. soal masalah vaksin, soal masalah COVID-19 ya. Vaksin COVID ya. Ya, kita kan sudah hampir 2 tahun ini mengalami pandemi COVID-19, Dok. Upaya pemerintah adalah terus-menerus berupaya membumi hanguskan lah COVID dari bumi Indonesia dengan memberikan vaksinasi dosis 1, dosis 2. Ini ada lagi nih, muncul lagi varian baru. Akhirnya pemerintah menambahkan dosis baru, yaitu booster. Tanggapan dokter sebagai dokter ahli spesialis penyakit dalam, perlu nggak sih dosis tambahan tersebut, Dok? Boosternya ya. Boosternya. Sebelumnya kita cerita dulu ya tentang kenapa sih sampai divaksin 2 kali, 3 kali gitu. Jadi pada saat awal terjadinya COVID, di mana kita bingung untuk mencari obatnya. Sampai saat ini sebenarnya virus itu belum ketemu nih obatnya yang benar untuk antivirusnya. Jadi yang terbaik untuk virus adalah pencegahan supaya jangan sampai sakit. Pencegahan ada sifatnya seluler atau humoral. Ya, dengan kata lain, kalau kita belum bisa mencari obat yang tepat, ya kita harus mencegah jangan sampai kita sakit. Dibentuklah vaksin. Nah, karena vaksin ini dibuat setelah sudah banyak orang yang terkena, barulah dibuat vaksin dari yang bekas yang sakit-sakit itu, virusnya yang dilemahkan. Jadi vaksin itu pada dasarnya ada 2 macam vaksinnya. Vaksin ada virus yang dilemahkan atau ada yang dibuat dari komponen virus yang dimasukkan ke dalam badan kita. Jadi 2 kurang lebih seperti itu. Masing-masing tuh jenisnya. Dan setelah divaksin, ternyata pada saat vaksin yang pertama, daya tahan tubuhnya yang disuntikin itu nggak terlalu signifikan naiknya daya tahan kekebalannya terhadap virus. Akhirnya suntik lagi lah yang kedua. Suntikan lagi yang kedua, lumayan tuh daya tahannya bisa mencapai 90% lebih setelah divaksin yang kedua terhadap virus COVID-19. Tapi karena sifat dasar dari virus adalah berubah atau mutasi. Nah, yang disayangkan mutasinya itulah timbullah lagi lah mutasi, mulai varian baru lagi, banyak macam-macamnya. Cuman yang terkenal yang Omikron ini. Ya. Nah, timbullah varian yang Omikron ini, daya bunuhnya tidak seberapa dibandingin yang varian yang sebelumnya kayak Delta ya. Tuan daya bunuhnya gawat ya. Kita tahu lah, hampir setiap malam aja wing ambulan di tetangga kita udah pada, tetangga kita ada yang meninggal sana, sebelah sini ada yang meninggal gitu. Nah, kalau yang varian Omikron ini, dia itu cepat sekali nyebarnya. Dari Baida nanti ke saya cepat sekali, terus nyebar kemana-mana. Tapi daya bunuhnya tidak separah waktu pada saat yang di Delta itu. Nah, atas dasar penyebaran yang cepat inilah dikhawatirkan, dibuktikan bahwa yang sudah pernah sekali atau 2 kali vaksin aja masih sering kena terhadap Omikron ini. Tadi mutasinya cukup parah, jadi cukup hebat virus ini mutasinya, akhirnya dibuatlah booster. Harapannya booster adalah supaya jangan sampai terkena lagi nih. Dan terus terang saya sendiri udah booster yang ketiga, tetap saja tuh Omikron mengena saya. Ya, jadi ya mau bilang apa?
Tapi untungnya gejalanya memang Omikron ini gejalanya nggak seberat kayak Delta. Yang saya alami sendiri bahwa gejalanya itu hanya 1 atau 2 hari saja, demam dan batuk, setelah itu udah hilang gejalanya. Kalau dipertanyakan bagaimana dengan booster yang ketiga buat anak atau orang tua, jadi penting apa enggak booster? Karena pertanyaan adalah penting atau enggak, akhirnya disesuaikan dengan keadaan negara. Apa itu? Kita nggak bisa membooster seluruh orang Indonesia. Ya, karena vaksin yang pertama kedua aja targetnya 70% seluruh populasi. Nah, yang di booster ini adalah diseleksi lagi, yaitu biasanya yang punya komorbid. Artinya ada penyakit lain, kencing manis, darah tinggi, atau alergi atau apa segala macam yang punya komorbid dan tidak ada alergi terhadap vaksin sebelumnya bisa. Terus yang anak-anak yang sudah 2 kali tapi karena dia daya tahan tubuhnya dikhawatirkan jelek, yang lucunya memang Omikron ini anak-anaknya yang terserang banyak. Jadi anak-anak pun diberikan untuk malah lebih banyak menyerang usia anak-anak ya? Iya, artinya maksudnya kebetulan anak yang kena dari Omikron ini lebih banyak daripada yang seri yang kemarin gitu. Daripada yang Delta? Ya, terutama memang data di rumah sakit kami ya. Gitu. Perbandingannya kalau dulu yang dewasa sampai sekian ratus, anaknya ada sekian puluh gitu ya. Sekarang anaknya sekian puluh, yang dewasa juga hampir sekian puluh gitu. Perbandingannya jadi hampir sama nih. Ya, walaupun tetap banyak yang dewasa, tapi anak ini perbandingan yang sebelumnya ini lebih banyak. Ini lebih banyak ya? Varian ini lebih banyak Omikron dibanding yang Delta ya dok? Delta dan yang lain-lainnya, Alpha, Beta gitu ya. Itu lebih bagus di usia berapa sih dok mulai diberikan dosis tambahan booster ini sendiri? Kan kalau kita ketahui bahwa vaksinasi saja baru mulai dari umur 6 tahun ya. Jadi ya setelah itu baru boleh di booster. Oh berarti sama juga ya, dari usia anak sudah mulai di booster sampai lansia ya? Ya, sampai lansia sudah boleh di booster. Sampai lansia malah. Cuman yang diutamakan adalah pasien lansia, anak dan yang punya komorbid. Yang diutamakan. Malah justru yang diutamakan adalah mereka yang golongan anak-anak, lansia dan komorbid. Iya, tapi yang lucunya orang yang punya komorbid di kita, banyak pasien saya yang pada kabur kalau pada saat disuruh vaksinasi. Aneh jadinya ya, menurut saya aneh. Kenapa? Sudah tahu ada komorbid, kok bukan malah vaksin, malah menghindar dari vaksin. Ya pembicaraan kita sebelumnya kan ngebahas soal masalah komorbid ya. Komorbid Itu ya, Dok? harusnya kan divaksin. Yang punya komorbid sadar diri, ayo vaksin. Ini disiapin sama pemerintah. Ini malah kabur. Kok kan nggak boleh divaksin, kan nggak boleh divaksin. Ya Allah. Enggak, masalahnya orang awam itu mesti tabu ya, Dok. Masih tabu tuh, masih takut. Mungkin karena edukasi pemerintah juga kurang mengena juga, Dok. Kalau memang ternyata vaksinasi itu memang justru diperuntukkan untuk anak-anak dan lansia juga komorbid. Ya kalau dibilang kurang, saya juga kurang paham ya. Maksudnya pemerintah sih menurut saya sih sudah cukup digembor-gemborkan dari TV, radio, dari Instagram, dari masing-masing wilayah, daerah. Ini mah setahu saya memang pasiennya aja cari-cari celah. Memang pada dasarnya udah pada nggak mau nih pasiennya. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Maksudnya kebanyakan ini cari celah dia. Gimana caranya supaya nggak vaksin? Datang ke saya, dokter. Saya minta surat dong. Surat apaan? Surat nggak divaksin? Nggak mau saya surat divaksin. Mau nggak? Nggak mau nggak jadi. Coba bayangin. Bisa begitu ya. Jadi saking pengennya nggak divaksin gitu loh. Jadi mungkin kesalahannya adalah terlalu banyak melihat di sosial media. Yang habis divaksin panjang lah, wah segala macam. Padahal belum tentu. Ya itulah jadi rasa takut akhirnya jadi berkembang tuh mengenai vaksin. Dok, kandungan booster sendiri apa sih, Dok? Ya jadi sebenarnya booster ya vaksin-vaksin yang sudah dikerjakan sama kita. Cuma beberapa metodenya adalah kalau yang sudah pernah Sinovac, karena Sinovac itu golongannya kuman yang dilemahkan, berarti yang disuntikin satunya lagi bukan golongan kuman yang dilemahkan, tapi golongan satunya lagi, golongan yang elemen atau komponen virus yang dimasukkan ke dalam badan. Misalnya Moderna, nah itu kan dia komponen virus, bukan virus yang dari AstraZeneca. Nah itu jadi pokoknya yang lainan dari ini.
harapannya apa? Supaya melengkapi dalam badan kita itu daya tahan tubuh. Walaupun ya saya udah melakukan itu tetap aja kena, itu mana sih? Tapi ikhtiar kita kerjain. Sepertinya sekarang malah sudah mulai menjadi endemi karena gejalanya semakin biasa, seperti gejala orang influenza biasa. Kayak biasa kita kan tetangga atau teman yang pada batuk pilek cuek aja. Gimana? Ya biasa aja, karena udah batuk pilek gitu. Bayangannya kayak influenza. Karena gejalanya memang ringan, jadi udah seperti biasa. Akhirnya COVID tidak bisa hilang. Paling kita akhirnya bersahabat dengan COVID. Itulah bilangnya endemi. Gitu. Berarti vaksinasi 1, 2 dan tambahan dosis booster. Adalah hal yang penting atau mutlak ya, Dok ya? Kalau mutlak sih enggak, tapi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Sebaiknya dilakukan untuk mencegah jangan sampai kalau kita belum di booster, khawatirkan kondisinya itu jelek. Tapi kalau udah di booster, insya Allah sejelek-jeleknya kalau sudah di booster paling enggak masih golongan sedang ke berat saja. Kan nanti kan kalau sakit ada gejala tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Ya kalau yang misal insya Allah kalau sudah di booster untuk gejala berat jarang. Oke dok. Kasih dong dok arahan atau ajakan kepada teman-teman kita di luar sana, khususnya warga DKI Jakarta ya. Tapi dengar-dengar nih dok, DKI Jakarta sudah melebihi dari 100%. Iya, 120% lebih hebat Jakarta. Ya seharusnya kan wilayah lain mencontoh dari Jakarta. Ya. Boleh dong dok, kasih ajakan dok. Dokter kan memang bidangnya di kesehatan yang mumpuni untuk menjawab masalah vaksin dan menjawab masalah ketakutan para komorbid untuk divaksin. Boleh dok? Ya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, semualah tetangga saya yang belum divaksin silahkan divaksin. Yang sudah divaksin silahkan di booster. Harusnya adalah setiap yang punya komorbid dilakukan vaksinasi. Bukan yang punya komorbid malah takut. Jangan takut. Karena apa yang nanti dikerjakan itu, dilakukan itu nggak seperti yang dibayanginnya itu loh. Kebanyakan ngebayanginnya udah jelek. Saya dah sosial media kadang-kadang suka berlebihan menyampaikannya. Jadi pinter-pinternya menilai. Jadi tetap saran saya, ayo vaksinasi. Yang belum vaksinasi divaksinasi, yang sudah vaksinasi dilengkapi sampai di booster kerjakan semuanya. Setelah kita kerjakan itu namanya kita ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, kejadian berikutnya ya terserah Tuhan mau ngasih kita apa. Yang penting ikhtiarnya dulu aja. Booster ya, awas kalau enggak. Vaksin ya.